Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan 2, Ibu Dr. Rini Indahwati, SE AKMSI CA CBV Sera. Perkenalkan, nama saya Hairida Hafsatu Suhud sebagai perwakilan dari kelompok Potato Kenaik sebagai moderator yang akan memimpin acara diskusi kita pada pagi hari ini. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita, yaitu penyampaian materi dari kelompok Potato Kenaik oleh saudara Agusman, Astri Fadilah, dan Miranda, yang akan membahas tentang kertas kerja laporan keuangan konsolidasi dengan metode cost dan metode equity. Susunan acara pada diskusi kita pagi ini adalah yang pertama pembukaan, yang kedua penyampaian materi, yang ketiga sesi tanya jawab, yang keempat masukan atau arahan dari dosen pengampu, dan yang kelima adalah penutup. Memasuki susunan yang pertama yaitu pembukaan, mari kita mulai perkuliahan kita pada pagi hari ini dengan semangat yang luar biasa pastinya, dan mengucapkan basmalah bismillahirrahmanirrahim. Dan acara kedua adalah penyampaian materi yang dibawakan oleh kelompok Potato Kenaik oleh saudara Agusman, Astri Fadilah, dan Miranda. Dipersilahkan. Apa sih itu investasi saham? Nah, investasi saham sendiri merupakan pemilikan atau pembelian saham-saham perusahaan oleh suatu perusahaan atau perorangan dengan tujuan untuk memperoleh pendapatan tambahan di luar pendapatan dari usaha pokoknya. Nah, apa sih yang bisa kita dapat dari berinvestasi saham, atau apa yang bisa kita miliki, atau istilah lainnya adalah hak yang bisa kita dapat. Nah, yang pertama itu adalah hak atas pembagian dividen, capital gain, hak prioritas, hak atas saham bonus, dan hak suara. Nah, kemudian di sini juga dibahas mengenai jenis investasi atau kelompok investasi berdasarkan sifat pengaruh. Nah, artinya di sini yang pertama, jika investasi di bawah 20%, maka artian tidak memiliki pengaruh yang signifikan. Nah, hal tersebut dibahas di PSAK 71. Kemudian yang kedua adalah investasi 20-50%. Artinya memiliki pengaruh signifikan dan dibahas pada PSAK nomor 15. Dan yang ketiga adalah investasi di atas 50%. Artinya memiliki kendali melalui akuisisi dan dibahas pada PSAK 65. Mengenai laporan keuangan konsolidasian, yaitu apabila suatu perusahaan membeli saham perusahaan lain lebih dari 50%, maka akan terjadi yang namanya hubungan induk dan anak. Yang perusahaan yang membeli disebut sebagai perusahaan induk, dan perusahaan yang dibeli disebut sebagai perusahaan anak. Dalam hal ini, perusahaan induk harus membuat laporan konsolidasian. Menurut PSAK nomor 65, laporan keuangan konsolidasian merupakan laporan keuangan suatu kelompok usaha yang di dalamnya aset, liabilitas, ekuitas, penghasilan, beban, dan arus kas entitas induk dan entitas anak disajikan sebagai suatu entitas ekonomi tunggal. Nah, sebelum laporan keuangan konsolidasian dibuat, untuk memudahkan proses penggabungan dan pengeliminasian akun, maka dibuatlah kertas kerja konsolidasi. Kertas kerja konsolidasi adalah kertas kerja laporan keuangan gabungan entitas induk dan anak berdasarkan prosedur penyusunan yang disyaratkan. Kertas kerja yang menghasilkan laporan laba rugi, laba ditahan, dan neraca konsolidasi dibentuk dengan menyajikan kolom laporan keuangan induk, kolom laporan keuangan anak, kolom eliminasi, dan kolom laporan konsolidasi. Kolom eliminasi dibagi dua, yakni kolom debit dan kolom kredit.
Kolom debit dimaksudkan untuk mengeliminasi setiap akun antar perusahaan yang bersaldo kredit. Karena dalam akuntansi pengeliminasian atau penghapusan suatu akun dilakukan dengan membalik posisi akun. Apabila akun antar perusahaan yang ingin dieliminasi bersaldo kredit, maka jumlah yang dieliminasi ditempatkan pada kolom debit eliminasi. Kolom laporan konsolidasi pada kertas kerja ditempatkan terakhir karena merupakan output kertas kerja konsolidasi. Kolom laporan konsolidasi merupakan hasil penggabungan akun-akun kolom entitas induk dan anak dikurangi kolom eliminasi. Selanjutnya, di dalam membuat kertas kerja, ada beberapa aspek yang harus kita perhatikan. Jika perusahaan induk membeli saham anak di bawah 100%, misalnya kita katakan saja perusahaan induk mengakuisisi perusahaan anak sebesar 90%, maka 10% ini disebut non-controlling interest atau NCI, yaitu kepentingan non-pengendali. Sedangkan induknya disebut kepentingan pengendali atau controlling interest. Menurut International Financial Reporting Standard atau IFRS 3 tahun 2008, kepentingan non-pengendali atau NCI adalah ekuitas dalam perusahaan anak yang tidak terkait dengan perusahaan induk baik secara langsung maupun tidak langsung. Nah, apabila perusahaan induk membeli 100% saham anak, maka kepentingan pengendali sepenuhnya ada di perusahaan induk. NCI tidak dijadikan bahan pertimbangan dalam hal pembagian laba atau dividen karena semua kekayaan anak merupakan 100% milik induk. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai pencatatan investasi pada entitas anak, yaitu dengan menggunakan dua metode. Yang pertama, metode ekuitas atau equity method, dan yang kedua, metode cost atau cost method. Metode ekuitas adalah metode pencatatan investasi yang pada awal perolehan, investor mencatat investasi sebesar biayanya. Dividen maupun distribusi laba dicatat sebagai pengurang akun investasi. Sedangkan metode biaya adalah metode pencatatan investasi yang pada awal perolehan investasi, investor mencatat investasi sebesar biayanya. Dividen maupun distribusi laba dicatat sebagai penghasilan. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai perbandingan dari dua metode ini. Yang pertama, saat mencatat investasi, baik metode ekuitas maupun metode cost, investasi dicatat sebesar biaya perolehannya. Jadi, dalam kedua metode ini, tidak ada perbedaan dalam pencatatan investasi. Kemudian yang kedua, ketika anak itu mengakui laba, maka jika menggunakan metode ekuitas, laba anak ini akan diakui sebagai pendapatan. Sedangkan jika menggunakan metode cost, laba entitas anak tidak diakui, jadi tidak perlu dicatat. Berikutnya, jika perusahaan anak mengumumkan atau membagikan laba, maka dividen si anak jika menggunakan metode ekuitas akan mengurangi saldo investasi. Sedangkan jika menggunakan metode cost, dividen anak akan diakui sebagai pendapatan. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya, teman saya Hairida akan menjelaskan mengenai contoh kertas kerja laporan konsolidasian. Kasus 1, akuisisi 100% setelah tanggal akuisisi. Pada 1 Januari 2050, PT Nemo membeli 100% saham PT Krapu senilai 280 juta. Pada saat itu, shareholders equity PT Krapu terdiri dari common stock 60 juta, paid-in capital 110 juta, dan retained earnings 110 juta. Untuk tahun 2020, PT Krapu melaporkan net income sebesar 65 juta dan tidak membayar dividen. Nah, pada kali ini saya akan menjelaskan kertas kerja laporan keuangan konsolidasi dengan menggunakan metode cost. Kasus pertama ini 100% akuisisi setelah tanggal akuisisi. Nah,
Nah, seperti yang kita lihat, current aset pada PT Nemo senilai 255 juta, pada PT Kerapu senilai 175 juta. Plain property and equipment pada PT Nemo senilai 765 juta dan PT Kerapu 325 juta. Pada metode cost, PT Nemo hanya mencatat waktu membeli investment pada cash berapa, dan untuk income tidak mencatat apapun. Kemudian untuk dividen, karena tidak ada dividen maka tidak ada jurnal. Maka dengan demikian, pada kertas kerja tersebut investment in PT Kerapu tetap senilai 280 juta. Nah, kemudian kita eliminasi capital stock di debit senilai 60 juta, paid in capital di debit senilai 110 juta, kemudian retained earnings senilai 110 juta di debit, kita total menjadi 280 juta. Maka kreditnya adalah investment in PT Kerapu. Maka investmentnya habis, capital stock, equity-nya PT Kerapu tidak ada, dan tersisa hanyalah PT Nemo saja. Sekian penjelasan dari saya, akan dilanjutkan oleh Astri Fadila. Saya Astri Fadila Siregar akan menjelaskan mengenai kertas kerja dengan metode equity pada akuisisi 100% setelah tanggal akuisisi. Pada kertas kerja metode equity berikut ada sedikit perbedaan dengan kertas kerja metode cost yang dapat dilihat pada akun investment in PT Kerapu yang tidak dibuat senilai 280 juta seperti metode cost sebelumnya. Namun pada metode ini dibuat senilai 345 juta karena 280 juta ditambah dengan net income PT Kerapu senilai 60 juta. Kemudian retain earnings-nya juga menjadi 550 juta karena sudah ditambah dengan 60 juta. Lalu jurnal eliminasinya adalah share capital di debit sebesar 60 juta, share premium sebesar 110 juta, dan retain earnings sebesar 175 juta. Pada kredit investment in PT Kerapu sebesar 345 juta. Investment in PT Kerapu menjadi habis atau nol, dan equity yang muncul merupakan milik PT Nemo, sedangkan milik PT Kerapu hilang. Sekian penjelasan saya, akan dilanjutkan oleh Agusman. Oke, kali ini kita masuk pada kasus 2, di mana akuisisi di bawah 100% setelah tanggal akuisisi. Nah, soalnya pada tanggal 1 Januari 2020, PT Heli membayar sebesar 185 juta untuk perolehan 80% saham biasa PT Jinx. Pada saat itu, shareholders equity PT Jinx terdiri dari share capital 138 juta dan retained earning 40 juta. Nilai tercatat net aset PT Jinx sama dengan nilai wajarnya. Nah, kemudian nilai pasar kepentingan non pengendali tidak diketahui, maka dapat diperoleh bahwasannya ada NCI atau kepentingan non pengendali sebesar 20%. Nah, untuk membuat laporan keuangan konsolidasi, maka harus diperhitungkan dulu nilai goodwill. Nah, untuk mencari goodwill itu adalah dengan mencari selisih antara total nilai PT Jinx dengan nilai wajar aset PT Jinx. Nah, bisa kita lihat bahwasanya total nilai PT Jinx yaitu 231.250.000 didapat dari hasil 100/80 dikali dengan 185 juta. Nah, kemudian nilai wajar aset itu PT Jinx sebesar 178 juta didapat dari hasil perhitungan 138 juta ditambah dengan 40 juta. Maka didapatlah selisih yaitu goodwill sebesar 53.250. Oke, kita kembali membahas mengenai kertas kerja konsolidasi PT Heli
dengan metode cost. Nah, bisa kita lihat pada kertas kerja berikut, nilai dari investasi PT Jinx yaitu 185 juta. Kemudian goodwill tidak ada pada PT Heli maupun PT Jinx. Goodwill akan muncul pada laporan keuangan konsolidasi. Nah, kemudian dalam kertas kerja ini ada dua teknik yang digunakan, yaitu teknik menggabungkan dan teknik eliminasi. Nah, untuk pertama kita akan mengeliminasi dividen income. Nah, kenapa dividen income itu harus dihapuskan? Karena dividennya berasal dari perusahaan anaknya sendiri. Nah, untuk mengeliminasinya yaitu dengan menjurnal dividen income di sisi debit 20 juta dan dividen in PT Jinx sebesar 20 juta di sisi kredit. Nah, kemudian yang kedua kita mengeliminasi akun investment in PT Jinx sebesar 185 juta di sisi kredit. Kemudian di sisi debit retained earning beginning 40 juta. Kemudian share capital sebesar 138 juta. Kemudian terdapat goodwill yang sudah kita perhitungkan sebelumnya sebesar 53.250. Nah, terdapat selisih yaitu untuk NCI equity sebesar 46.250 di sisi kredit. Nah, jika kita perhitungkan kembali bahwasanya 40 juta ditambah 53.250 ditambah 138 juta, maka hasilnya sebesar nilai investasi jika 100%. Nah, jika 20% maka itu merupakan bagian NCI sebesar 46.250. Dan kemudian dalam menghitung laba anak kita harus memperhitungkan atau menyisihkan untuk NCI, yaitu di sini non controlling interest expense. Nah, untuk menghitungnya yaitu di sini PT Jinx memiliki laba sebesar atau net income sebesar 40 juta, yang mana 20%-nya merupakan bagian NCI yaitu sebesar 8 juta. Nah, di dalam 8 juta ini maka kita bagikan dalam bentuk dividen sebesar 5 juta dan kemudian kita sisihkan untuk NCI equity di sisi kredit. Nah, seperti itu. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana jika perusahaan menggunakan metode equity. Jika induk menggunakan metode equity, maka di sini tidak ada lagi dividen income seperti pada metode cost sebelumnya. Pada metode ini berubah menjadi income from investment. Nah, nilai income from investment sebesar 32 juta ini diperoleh dari 80% dari net income PT Jin, yaitu sebesar 80% dikalikan 40 juta. Maka hasilnya sebesar 32 juta. Kemudian kita harus mengeliminasi akun ini, yaitu dengan cara mendebitkan akun income from investment sebesar 32 juta, lalu di sisi kredit dividen sebesar 20 juta dan income in PT Jin dikredit sebesar 12 juta. Kemudian yang membedakan lagi metode ini dengan metode cost adalah investment in PT Jin tidak lagi dicatat sebesar 185 juta seperti pada metode cost sebelumnya, karena pada metode ini bertambah dengan adanya income from investment. Jadi 185 juta ditambah dengan income from investment sebesar 32 juta, kemudian dikurang dividen yang kita terima sebesar 20 juta karena kepemilikan saham
bunganya sebesar 80%. Sehingga investment in PT Jin menjadi sebesar 197 juta. Nah, untuk jurnal eliminasi yang lain sama seperti metode cost yang sudah dijelaskan oleh teman saya Agusman. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Kami mengucapkan terima kasih. Itulah penyampaian dari pemateri tentang kertas kerja laporan keuangan konsolidasi dengan metode cost dan metode equity. Memasuki sesi berikutnya, yaitu sesi tanya jawab. Pada diskusi ini akan dibuka sesi untuk bertanya, diberikan untuk 3 orang penanya. Dan kepada teman-teman yang nantinya